Ya, begitu dari saya Adi, nanti insya Allah Pak Roni juga akan menemani kita sebagai MC. Di belakang, di background ada Pak Ijang, Pak Lutfi, dan Om Andre yang bertugas di tim teknisnya. Ya, gimana? Saya serahkan kepada Pak Roni untuk melanjutkan. Silakan Pak Roni. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah Pak Adi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, kebahagiaan yang tiada terhingga dari kami semua Ustadz. Tahun 2018 kita sempat bertemu, waktu itu Ustadz datang ke Melbourne, bahkan saya sempat menjadi drivernya pada saat itu. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fi, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melakukan takblik akbar AMCV, pengajian gabungan, di mana AMCV mempunyai 3 center, yakni Masjid Westall, Masjid Surau Kita, dan Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Alhamdulillah, hari ini adalah hari spesial kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan tabligh akbar kita yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Adapun acara hari ini insya Allah durasi kurang lebih 1 jam dan akan dipandu oleh saya Roni Asroni Zubair dan juga Pak Adi nanti sebagai moderator. Dan kami harapkan kepada seluruh jamaah nanti pada posisi mute, jadi nanti suara dihilangkan semua dan nanti akan di-unmute pada saat selesai tausiah. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan untuk menuliskannya di chat Zoom, dan juga tablik akbar ini kita siarkan langsung melalui live streaming YouTube channel AMCV. Mungkin begitu Pak Adi, mungkin silahkan dibuka, mungkin persilakan. Ya, baik, begitu saja pembukaan dari kami, Ustadz. Kami persilahkan langsung untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Jamaah Indonesian Muslim Community of Victoria, AMCV. Tak dapat sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita ibadah istimewa di bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam di situ adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan hari ini kita sudah berada pada tanggal berawal kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah 4 hari berlalu. Jadi tinggal waktu kesempatan lagi 6 hari lagi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hanya tinggal 6 hari lagi. Hampir setengahnya sudah berlalu. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, biasanya dengan sesuatu yang besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Tapi ada yang Allah bersumpah demi 10 hari. Ini menunjukkan 10 hari ini luar biasa. Dalam hadis sekarang kita lihat. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini untuk beramal saleh. Yang dimaksud Nabi dengan 10 hari ini, inilah dia 10 hari di awal Zulhijjah. Ayat Quran sudah, hadis Nabi sudah, sekarang pendapat ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, mengapa 10 hari ini luar biasa melebihi hari yang lain? Li'anna fiha ummahatul ibadah. Karena di dalam 10 hari ini ada induk-induknya ibadah yang tidak ada di hari yang lain. Yang pertama, induk ibadah itu adalah as-salah. Di dalamnya ada salat. Loh, kan ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib di hari yang lain, betul. Tapi di 10 hari ini hanya ada satu salat yang tidak ada di hari yang lain. Itulah dia salat Idul Adha. Fasalli li rabbika, laksanakanlah salat, yaitu salat Idul Adha sebagai pengganti 2 hari raya jahiliyah.
Dulu mereka merayakan 2 kali dalam setahun hari raya besar jahiliyah, diganti Allah. Qad abdalahumallahu bi khairin minhuma. Allah sudah mengganti hari raya jahiliyah itu dengan hari raya yang lebih baik. Dan salah satunya adalah pada 10 hari ini, yaitu hari raya Id al-Adha. Hari raya besar berkurban. Maka pada pagi harinya itu melaksanakan sholat Idul Adha. Andai tidak bisa karena pandemi, karena lockdown, maka sholat sendiri saja boleh, tidak pakai khutbah. Andai di rumah ada jamaah, maka imam 1, makmum 3 sudah cukup menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan rukun khutbah sama seperti khutbah Jumat, ada 5. Alhamdulillah, hamdalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ayat. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa wasiyat taqwa. Allahumma firil muslimin wal muslimat, doa. Duduk antara 2 khutbah, tegak lagi, sampaikan 5 lagi, maka sahlah khutbah. Dengan sunnah bertakbir 7 kali di awal, 9 kali di awal. 9 kali di awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab. Maka ini mengagungkan asma Allah. Lalu kemudian setelah salat, ibadah yang kedua adalah wanhar, berkurbanlah. Maka ini juga hanya ada di 10. Walaupun ada berikutnya 11, 12, 13, tapi 10 ini merupakan waktu afdal. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat bi quruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Datang hewan kurban itu dengan sampah-sampah. Tanduk, kuku, bulu merupakan sampah. Bukan daging, bukan tulang, bukan kulit, bukan sumsum. Tapi datang dengan tanduk, dengan kuku, dengan bulu. Apa maknanya? Sedang sampahnya saja dipersaksikan, apalagi yang bermanfaat. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ard. Sesungguhnya darah yang menetes dari hewan kurban itu jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat lagi dari tetesan darah hewan kurban dari leher, yaitu ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan. Maka perbaiki, sucikan diri dengan banyak berkurban. Yang pertama salat, yang kedua berkurban, yang ketiga yang ada hanya pada 10 hari di awal Zulhijjah, itulah dia wukuf di Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal dalam haji ada niat, dalam haji ada tawaf, dalam haji ada sa'i, dalam haji ada melontar jumrah, dalam haji ada tahallul. Tapi Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Saking besarnya hikmah di balik wukuf di padang Arafah. Maka itu hanya terjadi pada 10 awal Zulhijjah. Itulah dia disebut dengan Yaumi Arafah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu jangan sampai kita tinggalkan, nanti tepat jatuh pada hari Kamis 30 Juli 2020. Maka ini tidak ada ibadah ini tempat yang lain. Salat Idul Adha, berkurban, wukuf, lalu kemudian bersedekah. Bersedekah di hari-hari ini amat sangat baik, mulia, diberikan balasan yang luar biasa. Maka kalau ada orang memilih, saya pilih mana Pak Ustaz antara berkurban dengan sedekah. Sedekahnya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 10-nya tetap berkurban. Jangan benturkan, jangan kontradiktifkan. Kalau sudah berkurban enggak sedekah, kalau sedekah enggak kurban. Dua-duanya laksanakan. Maka ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur maka akan kutambah nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau sampai kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Yang kelima, di dalamnya ada shaum, ibadah, puasa. Maka amat sangat baik berpuasa ini, karena dengan berpuasa ini ternyata juga saya ketemu dokter, kata Pak Dokter, COVID itu makanannya gula, Ustadz. Oleh sebab itu kalau gula kita turun, maka COVID lemas.
Maka kalau gula kita naik, banyak gula, nasi, gula, minum, gula, kopi, gula, susu, gula, teh, gula, maka naik gula, COVID menjadi kuat. Ketika orang sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, gulanya turun, maka COVID menjadi lemah. Imannya naik, iman sudah kuat, imunnya naik, maka tubuh menjadi sehat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan agama yang tidak hanya mengajarkan kita sholat, zakat, puasa, haji, ritual, tapi juga mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan nyawa, bagaimana menjaga harkat, martabat, kehormatan diri, bagaimana menjaga kemuliaan, dan yang paling penting bagaimana menjaga nyawa. Karena kalau nyawa sudah tak ada di badan, tak ada lagi ibadah, kita hanya sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara ibadah-ibadah yang istimewa adalah melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan kurban, melaksanakan puasa, melaksanakan zikir. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari ini. Fa'aksiru fihi tahmid, maka perbanyaklah tahmid, zikir. Alhamdulillah, 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 wa tasbih, tasbih. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, wa tahlil, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini keutamaan, maka kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang tidak mau berpuasa, karena katanya itu hadisnya Hafsah, anak istri Nabi, dia berpuasa. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Nabi tidak puasa. Hadisnya diriwayatkan istri Nabi, Sayyidah Khadijah. Bagaimana ini? Nabinya satu kok bisa riwayatnya dua? Dikombinasikan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi yang dimaksud tidak berpuasa, Nabi tidak puasa di situ maksudnya adalah ketika Nabi SAW musafir, maka dia tidak puasa. Karena laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk perbuatan baik kalau puasa dalam perjalanan. Jadi sebaliknya kita ketika dalam perjalanan itu enggak puasa, makan. Maka siapa yang bermusafir jauh, perjalanan jauh dari 1 sampai 10 ini, maka dia sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau dia kuat, dia berpuasa, maka dapat pahala. Pahala akhirat, bekal menghadap Allah, di dunia, badan sehat walafiat, meningkat iman, naik imun, selamat dari kontaminasi virus terpapar COVID-19. Nah, jadi kalau kita laksanakan ibadah-ibadah ini, banyak orang yang rindu. Saya rindu dengan Ramadan kemarin, Ustaz. Saya rindu dengan etikaf, saya rindu. Maka sekarang kerinduan kita obati, walaupun tak sepanjang Ramadan, tapi insya Allah 10 hari ini bermakna berkualitas. Itu sudah saya sebutkan ibadah istimewa di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat badan, kemudian istiqomah iman. Kita laksanakan ini dari mulai zikir yang paling ringan, kemudian sholat, lalu kemudian berkurban, kemudian bersedekah. Maka ini semualah amal-amal yang kita bawa bekal menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan selamat. Saya kira sebagai pengantar dialog kita tentang ini, itulah beberapa ibadah istimewa di bulan Zulhijjah. Berikutnya saya akan lebih banyak interaktif menjawab pertanyaan, baik yang dikirim melalui pesan, silakan moderator membacakan, atau langsung saya akan menjawab satu-satu pertanyaan, supaya tidak ditumpuk, supaya lebih ingat, insya Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakallah khair Ustaz, atas tausiahnya tadi tentang ibadah istimewa ya di 10 hari bulan Zulhijjah. Ini masih ada 6 hari lagi insya Allah seperti tadi disebutkan Ustaz. Baik Pak Roni, mungkin saya silakan Pak Roni untuk membacakan pertanyaan ya.
Baik Pak Adi, Silakan. alhamdulillah di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan nih Ustadz. Mungkin kita bahas satu persatu. Yang Baik. pertama dari Ibu Lelia Hasan dan keluarga yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, katanya satu kurban untuk seluruh anggota keluarga. Apakah penyelenggara kurban perlu mengetahui nama-nama anggota keluarga atau cukup dengan menyebutkan kurban atas nama kepala keluarga saja? Jazakallahu khair Ustaz. Persilakan Ustaz. Dalam buku 33 tanya jawab kurban, hasil muzakarah alumni Al-Azhar Mesir yang ada di Riau, maka di sana disebutkan kalau orang yang menyembelih itu menyebut nama-nama orangnya, maka satu ekor onta, satu ekor sapi, 7 orang. Dia sebutkan ketujuhnya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan min fulan bin fulan min fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Maka itu afdal. Sebutkan nama ke-7 orang itu. Tapi kalau tidak dia sebutkan, pahalanya sudah sampai. Karena niatnya memang ditujukan untuk 7 orang itu. Innamal a'malu bin niat, walaupun tidak dilafazkan di mulut. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berawal dengan niat dan orang mendapatkan niat. Itu yang terkait dengan niat untuk sapi 7 orang atau untuk orang yang menyembelih untuk keluarganya tanpa menyebutkan. Adapun 1 ekor kambing untuk 1 rumah yang memotong hanya kepala rumah tangga, maka sudah dianggap mendapat semuanya yang ada di rumahnya itu. Maka tanpa dia sebutkan nama-nama anaknya, mantunya, istrinya, maka itu sudah sampai karena mengcover 1 ekor kambing, 1 keluarga. Lalu kemudian ada cara yang kedua, 1 ekor lembu, 7 orang. Ada lagi cara yang ketiga, ini cara yang paling ekstrim. Nabi menyembelih 63 ekor, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Nabi menyembelih 63 ekor, dilanjutkan Sayyidina Ali 37. Maka di total semua 100 ekor. Onta sendirian. Nah, jadi kita ada 3 alternatif. Mau paling tinggi 100 ekor, di bawah itu 1 ekor 7 orang, di bawah itu 1 ekor kambing. Saya kira kebanyakan orang milih 1 ekor kambing. Padahal ketika berdoa dia ingin yang paling banyak manfaatnya, yang paling mengalir pahalanya. Oleh sebab itu coba sinergikan, seimbangkan antara keinginan kita dengan amal ibadah. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mungkin mau Pak Adi yang bacakan atau saya bacakan? Silakan Pak Roni. Langsung. Oke, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Uliarti menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berobat terkilir ke tukang urut yang dia mendapatkan ilmunya melalui mimpi atau bertemu sejenis jin? Dipersilakan Ustaz. Berteman dengan jin itu terbagi 3. Yang pertama, jenis orang berteman dengan jin itu terbagi 3. Yang pertama, dia meminta kepada jin. Disebutkan dalam surat Al-Jin, juz 29. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Mereka meminta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa. Maka Allah menambah kedustaan, dosa mereka, kebinasaan mereka. Ini yang pertama. Minta dengan jin, menjadi hamba jin, menjadi budak jin. Nauzubillah. Yang kedua, bertolak belakang dengan itu, dia yang menyuruh jin. Nah, ini pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya ayyuhal mala'u, wahai para bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian ini yang bisa membawa singgasana kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritun minal jin, berkatalah jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi, aku yang membawakan kursi Balqis. Ini menunjukkan jinnya yang menjadi pengikut. Yang ketiga, enggak jelas. Entah dia ngikut jin atau jin ngikut dia. Ini enggak jelas.
Nah, jadi kalau sekarang ada orang mengaku dia bisa memerintah jin, saya tidak percaya. Apa iya iman dia selevel Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa iya jin itu takut dengan dia? Sekarang ini jangankan berteman dengan jin, berteman dengan orang aja susah kita percaya, apalagi dengan jin. Manusia yang kita kenal baik aja terkadang menikam kita dari belakang, menelikung kita, menjegal. Yang jelas orangnya kenal kita, punya SKCK dari polisi, punya surat keterangan bebas narapidana, tetap juga menipu, membohong. Apalagi jin. Jadi saya termasuk yang tidak percaya dengan persahabatan, pertemanan dengan jin. Mengaku jin Islam, padahal jin kafir, jin fasik. Oleh sebab itu berteman dengan jin, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diakui sama sekali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Dia melihat kamu tapi kamu tak bisa melihat dia. Oleh sebab itu maka ini menjadi keyakinan kita bersama. Nah, kalau kita mau pijat, urut karena terkilir, ya kepada orang yang pandai ngurut saja, yang pandai mijat saja, nggak usah ngaku-ngaku dapat ilmu dari jin ketemu sama guru jin tomang apa segala macam. Jadi sebaiknya kita hindari. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu dekat-dekat kepada orang zalim, dikhawatirkan kamu kena kobaran api neraka. Al halalul bayyinun, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Oleh sebab itu kita disuruh meninggalkan yang samar ini. Orang yang mampu meninggalkan yang samar ini disebut dengan wara. Wara, dia menjaga keimanan. Maka carilah tukang kusuk, tukang pijat, refleksi, tukang ruqyah yang bisa mengobati terkilir tanpa harus berteman dengan jin dan setan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ini ada banyak sekali pertanyaan Ustaz, cuman mungkin ada yang berdekatan, mungkin kita gabung aja nih. Di antaranya ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu dan Pak Effendi nih berdekatan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Batas waktu. Waalaikumsalam. Ya, batas waktu sholat Idul Adha berharinya kapan? Kemudian apakah ketentuan sholat Idul Adha di rumah? Apakah ada persyaratan jumlah makmum minimal berapa orang? Tadi kalau salah sudah sempat Ustaz sebutkan. Mungkin itu yang berdekatan Ustaz, dipersilakan untuk membahasnya. Adapun yang terkait dengan pembahasan tentang waktunya itu ketika kita boleh sholat sunat isyraq, maka kita boleh melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Fitri juga demikian. Sholat sunat isyraq itu di negara masing-masing ada tak sama antara Saudi Arabia dengan di Pekanbaru Riau, dengan saudara-saudara di Victoria, kapan waktu isyraq itu, maka waktu isyraq itu disitulah dilaksanakannya sholat Idul Adha dari mulai terbit matahari, karena terbit matahari itu termasuk waktu yang terlarang. Lalu kemudian sampailah dia qaida ramhin, matahari setinggi tombak. Setinggi tombak itu setelah diukur 12 menit. Tolong perhatikan daerah masing-masing yang dikeluarkan oleh organisasi Islam yang ada di situ menunjukkan kapan waktu awalnya sholat Idul Adha. Kemudian pula berakhirnya ketika tergelincir matahari, beda dengan pemotongan, tergelincir matahari, kecuali amat sangat darurat sekali, barulah dia pada hari itu amat sangat darurat. Tapi secara umumnya akan berakhir pada menjelang tergelincir matahari. Jadi sebaiknya pagi itu langsung dilaksanakan, selesai.
Adapun berakhirnya takbir pada sholat Idul Fitri itu ketika khatib naik mimbar. Jadi saya kemarin Idul Fitri, zuhur itu masih ada lagi yang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada lagi. Zuhur Idul Fitri tak ada. Bedanya dengan Idul Adha, takbir masih berlanjut lagi sampai pada hari Tasyrik. Hari kedua, hari 11, hari 12, hari 13, sampai menjelang tenggelam matahari hari ke-13. Takbir masih ada. Inilah pelaksanaan beda pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, dan beda pelaksanaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun takbir ini adalah untuk merasakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Kalau orang yang berkurban itu merasa dirinya besar karena sudah banyak berkurban, karena sudah motong sapi, besarkan Allah, kecilkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini semua adalah terapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita rendah hati. Man tawadha'a, siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Adapun kalau kita merasa besar, angkuh dan sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya, jadi kalau kita melaksanakannya nanti sendiri, maka setelah sholat subuh, tunggu terbit matahari, lewatkan 12 menit setelah syuruk, matahari terbit, sudah bisa pelaksanaan sholat. Kalau di tempat kami di Riau biasanya jam 7:30 atau jam 8. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Sekarang sudah jam 5:22 waktu Melbourne. Insya Allah maghrib sekitar 7 menit lagi. Jadi mungkin ada teman-teman yang sedang berpuasa sunnah Dzulhijjah mungkin bisa bersiap-siap. Pertanyaan banyak sekali nih. Masya Allah, ini bertubi-tubi pertanyaannya, namun mungkin akan kita coba mencari pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip sehingga kita ajukan satu pertanyaan dan penjelasannya bisa sekaligus oleh Ustadz Abdul Somad nanti. Yang selanjutnya pertanyaan mengenai apa makna puasa Arafah yang bisa menghapus dosa setahun yang akan datang, Ustadz? Dan juga mungkin ini berkaitan, Ustadz, apakah amalan yang terbaik bagi ibu-ibu yang hamil, sedang hamil, sehingga tidak bisa berpuasa pada saat puasa Arafahnya? Silakan, Ustaz. Yukaffirus sanat, hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, setahun yang akan datang. Makna setahun yang telah lalu itu as-saghair, dosa-dosa kecil, dan tidak terkait dengan orang lain, dosa kepada Allah. Adapun dosa karena menganiaya orang, nempeleng orang, memfitnah orang, makan harta orang, nipu orang, mesti minta maaf kepada orang. Kalau sudah meninggal dunia, terkait dengan materi, uang dihitung, lalu serahkan untuk keluarganya. Keluarganya tidak diketahui lagi, serahkan ke masalih ammah, lembaga kepentingan umum, musholah, surau, masjid, Islamic Center, pusat kajian Islam yang dinikmati oleh orang banyak. Ini terkait kalau dosa kepada manusia. Adapun dosa kepada Allah, diantara menembusnya dengan istighfar, salat sunat taubat, termasuklah ini dengan puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan wal baqiyata? Apakah dengan puasa Arafah lalu orang merasa, sudahlah buat dosa aja setahun akan datang? Enggak, bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah bersih setahun yang lalu, sebagaimana kita pakai baju bersih, kita semakin menjaga untuk tidak menodainya. Kita mau pergi sholat, minum kopi, kopinya tumpah ke baju, kita ganti baju baru. Kita malu menghadapi orang dengan baju kena noda. Bagaimana dengan menghadap Allah dengan banyak dosa? Maka makna menghapuskan dosa setahun yang akan datang, kita menjadi sayang dengan diri kita untuk tidak mengotorinya. Kalla balrana ala qulubihim. Satu titik hitam di hati mereka. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Maka semua isi dada ini dosa gara-gara banyak melakukan maksiat, lalu dia menjadi hitam. Maka orang yang bertaubat dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga dengan ini,
maksud dihapuskan setahun yang lalu. Kalau sudah bersih, maka setahun yang akan datang kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus. Lalu kemudian ibu yang sedang dalam keadaan kesulitan, maaf, menstruasi, haid, nifas, baru melahirkan, atau sedang hamil tidak bisa puasa, maka dia bisa mengisinya dengan zikir. Karena orang yang wukuf di padang Arafah itu amalannya adalah zikir. Afdalul zikri, sa'abdal zikir, la ilaha illallah. Kalau dia perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 bagus. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar, bagus. Lalu kemudian banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalawat kepada satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ini bagi ibu-ibu hamil, bagi ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, yang tidak bisa berpuasa, jangan berkecil hati, karena jangan membatasi pintu kebaikan hanya dari satu pintu saja. Pintu kebaikan itu banyak, makanya pintu surga itu ada yang memasukinya dari pintu Ar-Rayyan, karena berpuasa. Tapi ada yang masuk dari pintu babus sadaqah, sedekah. Ada pula dari pintu babul jihad, dari jihad. Tapi ada seorang yang masuk dari pintu sesuka hatinya. Ada di antara sahabatku ini, kata Nabi, masuk dari pintu jihad, masuk dari pintu salat, masuk dari pintu Rayyan, masuk dari pintu sedekah. Siapakah itu ya Rasulullah? Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia mencakup semua ibadah. Oleh sebab itu, ibu jangan berkecil hati tidak bisa puasa di hari Arafah, karena ada ibadah-ibadah lain. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Insya Allah sekitar 1 menit lagi akan azan maghrib waktu Melbourne. Jadi teman-teman yang berpuasa sunnah, insya Allah dipersilakan untuk berdoa sambil menunggu berbuka dan sambil mendengarkan ceramah dari Ustadz. Selanjutnya mungkin Ustadz, pertanyaan dari salah satu jamaah mengenai kurban. Bolehkah kurban kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal? Dipersilakan Ustadz. Nabi ketika menyembelih itu dia katakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga beliau sudah meninggal. Khadijah meninggal di Makkah, Nabi berkurban di Madinah. Maka ulama berpendapat ini dalil bahwa kurban itu sampai untuk orang meninggal. Nabi ambil kambing satu lagi, Nabi sembelih, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal ketika itu umat Muhammad SAW sudah banyak yang meninggal dunia. Itu dalil bahwa kurban disembelih sampai untuk orang yang meninggal dunia. Maka kalau kita punya uang cukup, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk almarhum ayah saya. Bagus. Ini kurban untuk almarhumah ibu saya. Jangan ragu tentang masalah amal sampai kepada orang meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Satu lagi pertanyaan, setelah itu mungkin Ustaz Adi yang nanti akan melanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sebaiknya kita berkorban, memperbanyak bersedekah dalam 10 hari Zulhijjah? Berarti setiap hari kita bersedekah, misalnya kita punya budget $100. Apakah sebaiknya kita berikan $10 setiap hari, sehingga 100 pada saat hari ke-10, atau bisa sekaligus $100 untuk 10 hari. Mohon penjelasannya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Ma min muslimin yusbihu. Setiap ada orang Islam yusbihu, melewati waktu subuh. Maknanya setiap kita hidup dalam suatu hari. Subuh tadi sudah kita lewati. Subuh besok. Siapa yang melewati waktu subuh, maka Allah kirim 2 malaikat. Satu malaikat mendoakan dia, Allahumma a'timun fiqan khalafa. Berilah orang yang baik ini bersedekah, ini ganti ya Allah. Jadi setiap hari kita mesti bersedekah. Jadi kalau dia bersedekah 1 hari 100, besok dia tak bersedekah lagi. Jadi yang paling bagus itu 100 setiap hari. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau tidak sanggup,
Ya, 10 sehari, 10. Al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak bersedekah dalam sehari. Karena malaikat selalu mendoakan tiap hari. Tak bisa banyak, sedikit. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berikan ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang pelit, bakhil, medit, tidak bersedekah, didoakan juga oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, beridah dia kebinasaan. Binasakan dia. Lalu ada di antara kita yang mengatakan itu orang nggak sedekah kok, hidupnya adem ayam, nggak sedekah kok, badannya sehat. Maka sesungguhnya orang yang tidak sedekah, tapi dia bisa hidup tenang, sesungguhnya ketenangannya itu adalah istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Ditunda Allah azabnya, supaya azabnya semakin menumpuk. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Kalau ada orang zalim, aniaya, tidak mau tobat, maka diulur Allah, diberikan waktu panjang. Supaya apa? Supaya makin banyak azabnya. Inilah yang paling mengerikan, nikmat casingnya, azab isinya. Laknat berbaju nikmat. Na'udzubillah. Namanya istidraj. Oleh sebab itu, kita sering-sering banyak-banyak bersedekah. As-sadaqatu tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatim. Da'u mardakum bisadaqah. Obati saudara-saudara kamu yang sakit dengan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah kami tadi hatta seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah Maha luas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Abduh. Mana yang lebih baik, berkurban di kampung atau melalui organisasi-organisasi yang mengolah kurban dalam kaleng dan mengirimkan kepada masyarakat miskin di belahan dunia? Silakan, Ustaz. Kami di Pekanbaru ada yayasan tabung wakaf umat. Alumni Al-Azhar sebagian, alumni IAIN sebagian, jamaah sebagian. Sampai hari ini kami menyalurkan beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi ke suku terasing, suku pedalaman. Jadi saya sarankan jamaah, kalau di lingkungannya itu sudah di komplek tempat perumahannya sudah ada motong sapi 1 ekor, 2 ekor, cukup. Sisanya izin ke pengurus, saya kirim ke desa terpencil, kampung terasing, karena mereka amat sangat. Ada di beberapa pulau itu nggak pernah makan daging sama sekali. Mereka hanya makan ikan. Daging itu mahal bagi mereka. Maka ketika kita kirimkan, menetes air mata mereka, dan berdoa mereka, disitulah letak keberkahan hidup kita. The miracle of giving. Mukjizat memberi, membagi, berbagi. Oleh sebab itu maka coba perhatikan sekeliling kita. Kalau sudah cukup jatahnya, alihkan ke tempat-tempat yang dalam kesulitan. Man yassara an mu'siri yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan pernah berhenti menolong saudara kita. Termasuklah dalam COVID-19 ini dengan berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Ustaz. Buat para jamaah yang berpuasa, kami ucapkan selamat berbuka ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika berkurban kemudian tiba-tiba tanpa tidak disengaja kita lupa gunting kuku, apakah kurban kita jadi tidak syah? Baik, silakan, Ustaz. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfari. Tahan, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong bulu badan. Ini sebenarnya terapi yang diajarkan Nabi SAW. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa,
Tidak potong kuku, tidak potong kumis. Lalu pada tanggal 10 sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing ambil daging kambing, daging hati kambing, bakar, makan. Setelah itu Allah ampunkan silap salah dosanya, potong kuku, rapikan kumis, dia fresh, baru. Bayangkan 10 hari nggak potong kuku, nggak potong rambut, nggak potong kumis, itu mungkin risih, mungkin tapi setelah itu terasa fresh. Ini terapi dari Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu kalau kita laksanakan baik. Tapi bagi yang motong kuku, atau potong rambut, atau cukur kumis, atau merapikan jenggot, dari tanggal 1 ke tanggal 10, hukumnya tidak apa-apa. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dia hanya sunnah, anjuran. Jadi bagi yang ada motong kuku atau motong bulu badan, hukumnya mubah, tidak haram, tidak makruh. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Sungkar. Ada beberapa perusahaan ayam yang cara sembelihnya dengan mensentrum dengan gas sebelum disembelih. Lalu mohon penjelasannya, apakah ya seperti itu, bagaimana kehalalannya, Ustaz? Idza zabahtum fa'ahsinu dzabha. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana caranya? Falyuhidda syafratahu. Tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan buat binatang itu mati tenang. Jadi melakukan sesuatu perbuatan sebelum penyembelihan, kalau sampai mengakibatkan efeknya kematian, maka dagingnya haram dimakan. Disetrum ayam, lalu kemudian kejang-kejang, mati dia, belum sempat dipotong. Atau matinya tidak tenang, maka hati-hati dalam masalah. Buat saja normal secara biasa. Untuk kasus sapi, dulu memang pernah terjadi konflik. Pemerintahan Australia mengkritik cara rumah potong di Indonesia yang brutal terhadap sapi-sapi yang diimpor dari Australia. Memukul, menjatuhkan, segala macam. Padahal mereka punya cara, yaitu stunning. Dengan cara ditembak otak kecilnya, maka setelah itu sapi yang liar itu menjadi tenang. Jadi bodoh dia karena ditembak. Tapi ada skalanya yang dibolehkan, yaitu skala 7. Karena kalau lebih daripada itu ditembak, dia tidak bodoh tapi mati. Maka kalau sampai dia mati karena tembakan itu, dagingnya haram dimakan. Karena dalam Islam itu mesti disembelih. Sembelih, keluar darahnya, bersih, dagingnya tidak kena bakteri, maka pisaunya juga mesti tajam. Rupanya binatang ini kalau dia meregangnya itu stres, berpengaruh juga ke dagingnya. Oleh sebab itu Islam memperhatikan sampai pada aspek cara penyembelihannya, bagaimana menyembelihnya, bagaimana mencucinya, bagaimana darahnya, bagaimana memakannya. Islam ini mengatur kehidupan manusia dari hulu hingga ke hilir. Nah, ini tentang masalah ayam yang disetrum sebelum dipotong. Sebaiknya dihindari karena bisa berefek kepada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Kemudian dari Uni Anita mengenai rangkap niat, ya. Bolehkah kita niatkan puasa di bulan Zulhijjah bersama dengan kodok puasa Ramadan? Silakan, Ustaz. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid, waktu tinggal 2 menit, dia sholat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Dia sholat qabliyah. Maka otomatis dia sudah dapat pahala puasa, pahala sholat tahiyatul masjid. Karena tujuan dari sholat tahiyatul masjid itu adalah menghormati. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Adapun qada, puasa wajib, kalau nanti ada Bapak Ibu puasa qada pada tanggal 30 Juli, jatuh pada hari Kamis.
tanggal 9 Zulhijjah, maka otomatis dia dapat 4. Yang pertama, qadanya lunas 1 hari. Yang kedua, dia dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Yang ketiga, dia dapat pahala puasa sunat hari Kamis, dapat pahala puasa sunat 9 Zulhijjah. Dapat pahala puasa sunat Arafah. Tapi niatnya satu saja, niatnya qada yang wajib. Maka yang sunat-sunat itu ngikut. Tapi kalau dia niat puasa sunat, qadanya enggak ngikut. Karena payung besar wajib ini memayungi yang kecil-kecil. Oleh sebab itu niatnya mesti niat qada saja. Kalau dia niat puasa Kamis, maka enggak dapat qadanya. Tapi kalau dia niat puasa qada, Kamisnya dapat. Nah, ini tentang masalah dapat satu amalan tapi dapat beberapa niat. Wallahu a'lam. Pak Adi suaranya di mute itu masih. Oh, maaf. Silakan Pak Roni. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Oh iya. Masya Allah. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Apakah boleh berdonor darah saat kita berpuasa? Dipersilakan Ustaz. Mendonorkan darah atau transfusi darah maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah ketika suntik obat juga tidak puasa. Masuk darah ke badan tidak batal puasa. Masuk obat juga tidak batal. Yang batal itu kalau yang masuk itu makanan, infus. Kalau masuk infus ke dalam 1 botol, setengah botol, batal puasa. Sudah saya bahas dalam buku saya judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan, maka donor darah, transfusi darah tidak membatalkan puasa. Suntik obat juga tidak membatalkan. Suntik vaksin juga tidak membatalkan. Tapi kalau infus makanan batal puasa. Demikian. Wallahu a'lam. Allah, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Selanjutnya pertanyaan yang tadi mohon maaf terlewatkan di bagian atas dari Bu Sari. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal? Dipersilakan Ustaz. Seorang sahabat Nabi melaksanakan haji, dia mengatakan labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya hajikan syubrumah. Nabi nanya, syubrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu hajikan dia? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dirimu, setelah itu baru hajikan syubrumah. Itu dalil boleh membadalkan, menggantikan haji orang lain. Baik saudara kandung, orang lain, atau ayah, atau ibu. Dengan syarat dia sudah melaksanakan haji. Tahun lalu sudah haji, tahun depan haji. Maka niatnya membadalkan haji almarhum ayahnya atau almarhumah ibu. Anak laki-laki boleh menghajikan ibunya yang perempuan, anak perempuan boleh menghajikan ayahnya yang laki-laki. Walaupun berbeda. Hadis yang kedua. Ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya meninggal. Bolehkah saya menghajikan untuknya? Kata Nabi, seandainya kau punya hutang kepada manusia, apakah kau bayar? Ya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau ada ayah ibu bernazar dulu, saya mau haji, meninggal dia, maka anaknya melaksanakan badal haji untuknya dengan syarat anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi anaknya itu haji kedua atau haji ketiga. Demikian. Allahumma. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Aris. Bolehkah berkurban tetapi kemudian dagingnya diambil keseluruhan buat sendiri tanpa berbagi kepada orang lain? Oh, ini pelit nih kayaknya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Kurban ada 2 jenis. Jenis yang pertama yang paling afdal, ini yang selalu saya sarankan kepada jamaah. Yang pertama,
Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu itu minha, sedikit saja. Kadar yang dimakan itu yang paling afdal adalah sesuap. Dalilnya akala min kabidi udhiyatihi. Nabi memakan dari kabidi, hati hewan kurbannya. Potong hatinya sesuap, cuci bersih, beri limau jeruk nipis, lalu kemudian panggang, makan. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulutnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena dari pagi dia tidak makan, tidak. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu, baru pergi sholat Jumat. Baru pergi sholat Id. Sedangkan Idul Adha dari pagi kosong, nggak ada masuk apa-apa, puasa. Setelah penyembelihan makan hati hewan kurban. Sisanya wa ta'imul ba'isal faqir, bagikan semua ke fakir miskin. Ini yang paling bagus. Cara yang kedua, daging itu dibagi 3. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Hanya 2 cara. Adapun yang pertanyaan Pak Adi tadi, pertanyaan Pak Adi, dia potong sendiri, dia makan sendiri, dia habiskan sendiri, maka ini bukan kurban. Apa itu? Ya potong sendiri aja. Maka tidak bernilai kurban. Kalau dia makan, dia berarti makan milik orang lain. Karena sesungguhnya ketika dia berkurban, itu sudah menjadi milik orang lain. Yang milik dia sepertiga saja. 2/3, berarti dia makan milik orang lain. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sinta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah anak-anak yang berusia 12 tahun atau belum balik bisa jadi imam ibunya untuk sholat Idul Adha? Silakan Ustaz. Ada seorang ibu-ibu memerintahkan makmum laki-laki supaya menutup punggung imam. Karena ketika itu imamnya berumur 6 tahun. Waktu Ramadan kemarin ada saya bahas karena terkait dengan bagaimana kalau sholat tarawih di rumah imamnya adalah anaknya. Nah, oleh sebab itu kalau anak laki-laki itu sudah berkhitan, sudah dipotong kulit di ujung sehingga tidak ada najis kotoran di ujung, lalu kemudian dia hafalannya banyak, maka dia jadi imam, ibunya jadi makmum, sholatnya sah. Ayahnya juga jadi makmum, sah. Karena pada zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat yang banyak hafalannya, dia jadi imam umurnya 6 atau 7 atau 7 tahun. Begitu dalam hadis. Dia jadi imam. Jadi anak kita sekarang yang kelas 6 SD, hafal juz amma, cuci bersih, wudu, dia jadi imam untuk latihan. Supaya dia bisa jadi imam untuk keluarganya nanti, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ini mungkin hanya klarifikasi mungkin dari Pak Mulyoto. Assalamualaikum Ustaz. Masalah stunning pada hewan yang akan disembelih sebenarnya bukan ditembak otaknya, tetapi hanya dipukul bagian depan sehingga pening, tetapi masih sadar. Karena sangat keras maka perlu semacam senapan yang seperti peluru. Tetapi sekarang pada penyembelihan rumah potong halal stunning ada yang menggunakan listrik. Salam. Oke. Itu hanya penjelasan, bukan pertanyaan Ustaz. Baik jamaah semuanya, insya Allah ya Pak Adi, karena kita masih ada waktu, insya Allah sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin ada tegur sapa dari Pak Presiden kita, dari Pak Teguh Iskanto, dipersilakan. Tentang stunning tadi saya jelaskan sedikit. Stunning. Ya. Pistol atau senapan yang ujungnya tidak keluar pelurunya. Bukan maksudnya ditembak otaknya, bukan. Ya. Tidak keluar pelurunya, tekanannya hanya pada skala 7. Ditembakkan pada kening sehingga kena otak kecilnya di depan. Saya bukan ngawur cerita ini, saya Komisi Fatwa Majelis Ulama. Dulu beberapa tahun yang lalu terjadi masalah ini nasional isunya. Maka kami mensosialisasikan fatwa ini ke masyarakat karena masyarakat takut makan daging sapi. Jadi kami baca dulu baik-baik
bahwa ada alat seperti pistol atau senapan yang pelurunya tidak keluar, tertahan dia, tapi ada getarannya. Getarannya itulah yang mengena ke otak kecilnya karena ditembak di keningnya. Lalu kemudian skalanya itu tidak boleh lebih di atas 7. Karena kalau sampai 8 kena, itu dia bukan bodoh tapi mati. Nah, tapi karena sapi yang dari import dari Australia ini, dia biasa hidup di padang rumput, lepas, ketika dibawa di Indonesia terkurung, dia menjadi liar seperti banteng. Maka untuk membuat dia menjadi bodoh, menjadi maka ditembak otak kecil. Bukan maksudnya ditembak pecah, enggak. Ada getaran tekanan ke keningnya, yang kena itu otak kecilnya. Namanya stunning. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas. Barakallah. Barakallah. Bagaimana Pak Adi? Iya, tampaknya waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membacakan seluruh pertanyaan ya. Ya, baik, kita mungkin dari Pak Teguh ada Teguh Safa nih ke Ustaz kita. Pak Teguh ini ketua AMCV, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah Pak Ketua, Pak Teguh. Barakallah. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita datang Pak Ustadz ke Melbourne. Insya Allah kita berusaha untuk ada kesempatan lagi untuk bisa mendatangkan Ustadz ke Australia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qadarullah, dengan adanya pandemik ini ya sudah ada rencana, cuma karena adanya pandemik dan segala macam jadi tertunda. Insya Allah tahun depan semuanya Allah angkat ini wabah ini, dan insya Allah kita bisa lebih erat, lebih mesra lagi bersilaturahmi. Insya Allah di Melbourne juga kita banyak komunitas Muslim yang merindukan nasihat dan tausiah Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak Teguh. Baik Pak Roni, mungkin karena sudah di akhir kita bisa mintakan untuk doa penutup ya. Silakan Pak Roni. Baiklah, dikarenakan sudah hampir 7 menit lagi jam 6, jadi waktu kita sudah limited time, dan kita tahu semua bahwa Ustadz Abdul Somad sangat padat jadwalnya. Nanti insya Allah 4.30 waktu Indonesia bagian Barat akan mengisi di Kuwait Ustadz ya. Masya Allah. Padat sekali. Amin. Baiklah Ustadz, dalam penutup ini mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa agar kita semuanya jamaah yang ada ini senantiasa sehat dan istiqomah dalam iman dan Islam. Juga agar semua jamaah yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Dan juga ada satu hal, ada almarhum Pak Rune Baken, suami dari Ibu Yani yang barusan meninggal. Jadi mungkin kita bisa doa bersama untuk itu Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan salah saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Waj'alil jannata maswahu. Jadikanlah surga sebagai tempatnya ya Allah. Waghfir lana wa lahu, ampunkan kami, ampunkan juga salah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Allah. Mahfaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami minasyirki, dari syirik, wal kufri, dari kafir. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan keji dan mungkar. Minaz zina wal fahsya wal munkar, dari perbuatan zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma mla' qulubahum bil iman, penuhi hati anak-anak kami dengan iman. Wa zayyinhu fi qulubihim, hiasi iman itu dalam hati mereka ya Allah. Wa karih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, jadikan hati mereka benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, curahkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Al-Quran itu sebagai pembimbing, nur, cahaya, penerang bagi kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa umumina, jadikan Quran penenang jiwa kami, pengusir gundah gulana kami,
Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Sehingga ketika kami mati, mereka terus mengulang hafalan Qur'annya, membuat makam kami lapang, membuat kubur kami terang benderang. Di tengah malam mereka akan terbangun berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma arzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat di Indonesian Muslim Community of Victoria. Semoga selalu istiqamah, jaga ukhuwah, jaga silaturahim, kuatkan kajian akidah tauhid, pahamkan fikih, tunjukkan Islam berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mohon maaf banyak tutur kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersaudara di dunia, bertetangga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahil alamin. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah.